Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku pendengar yang berbahagia, kita semua sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi siapapun yang Ia kehendaki dan mencintai siapapun yang Ia kehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada siapapun yang Ia kehendaki dan melaknat siapapun yang Ia kehendaki. Apabila al-ghadab, Allah Subhanahu wa ta'ala murka dan melaknat seorang hamba, maka Ia akan mencabut dan mengambil kembali apa yang terbaik dan paling berharga yang pernah Ia anugerahkan kepada hambanya tersebut. Apakah itu yang terbaik dan paling berharga yang saya maksud? Tentulah iman dan Islam. Saking mahal dan berharganya nikmat iman dan nikmat Islam tersebut, sampai-sampai nilainya melebihi emas sepenuh bumi. Sekalipun ada orang yang mempunyai harta sejumlah emas sepenuh bumi, kemudian ia akan membeli nikmat iman dan Islam, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala menolaknya karena saking mahal dan berharganya nikmat iman dan Islam tersebut. Harta sejumlah emas sepenuh bumi nggak laku buat beli buat beli iman, buat beli Islam, nggak laku. Hal ini tersirat pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-90 dan ayat yang ke-91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim summa sadadul kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alimu wa ma lahum min nasirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya tidak akan diterima taubat dari mereka. Itulah orang-orang yang sesat. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Dengan emas sepenuh bumi tidak laku. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong kelak di akhirat kelak. Iman dan Islam merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba. Dengan nikmat iman dan Islam tersebutlah seorang hamba bisa dan mampu beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Contohnya taat kepada perintah Allah yaitu menegakkan sholat. Contohnya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala murka dan melaknat seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut iman dan Islam dari orang tersebut.
sehingga orang tersebut tidak sanggup lagi beribadah, sholat misalnya, sehingga orang tersebut mati dalam keadaan kafir atau dalam keadaan dimurkai dan dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam keadaan tidak membawa iman dan tidak membawa Islam. Na'udzubillah min zalik. Semoga ini tidak terjadi kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku pendengar yang berbahagia, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala murka dan melaknat seorang hamba, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mencabut iman dan Islam seorang hamba tersebut, maka dilakukannya hal tersebut tidak dengan konyong-konyong, melainkan dengan halus secara perlahan-lahan. Supaya apa? Supaya hambanya tersebut menyadari dan punya kesempatan untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kembali meridhoi dan mencintainya. Tidak langsung dicabut demikian, jepret langsung kafir, enggak, pelan-pelan. Saudaraku, berikut ini ada tanda-tanda orang yang sedang dicabut nikmat iman dan nikmat Islamnya, atau tanda-tanda orang yang sedang dimurkai dan dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah saudaraku, inilah yang sedang dialami dan sedang dirasakan oleh para durjana kilometer 50. Tanda yang pertama, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut iman seseorang, mereka disibukkan dengan urusan dunia, sehingga tidak sempat lagi melaksanakan sholat 5 waktu. Macam-macam sibuk dunianya. Ada yang disibukkan ngejar-ngejar pangkat dan jabatan, sikut kanan, sibuk sikut kiri, sibuk sundul yang di atas, sibuk injak yang di bawah, sibuk tabrak yang di depan, sibuk ngentutin orang-orang yang di belakang. Ada juga yang sibuk ngejar-ngejar duit dan harta, tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini. Ada juga yang disibukkan dengan urusan rumah tangga, urusan istri dan anak-anaknya nggak beres-beres. Pokoknya mereka dibikin sibuk dengan urusan dunia yang sementara, sehingga tidak sempat lagi mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat yang abadi. Nggak sempat lagi sholat 5 waktu. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka lebih memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tanda yang kedua, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak mencabut iman dan Islam seseorang adalah orang tersebut diberi kemampuan untuk melaksanakan sholat, tetapi tidak diberi kemampuan untuk menegakkan sholat. Beda loh ya, melaksanakan sholat dengan menegakkan sholat. Kalau melaksanakan sholat itu ya asal-asalan aja, sekedar melaksanakan saja sudah. Yang penting jatuh kewajiban. Sholat semaunya sendiri, begitu loh. Yang penting sholat. Kalau lagi dia mau ya dia sholat, tapi kalau lagi dia males, enteng sekali dia meninggalkan sholat. Kalau lagi datang good mood, goodnya lagi enak, lagi nyaman, dia sholat. Tapi kalau lagi bad mood, dia ringan sekali meninggalkan sholat 5 waktu. Seolah-olah nggak berasa berdosa meninggalkan sholat. Sholatnya asal-asalan, sholatnya nggak lengkap 5 kali sehari. Tanda yang ketiga, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mencabut iman seseorang adalah orang tersebut diberi kemampuan untuk menegakkan sholat, tetapi tidak diberi kemampuan untuk khusyuk di dalam sholatnya. Padahal orang yang beruntung dan orang yang meraih kemenangan adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya.
qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Berbahagialah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, orang yang mau dicabut imannya tuh, orang tersebut dikasih kemampuan untuk menegakkan sholat, lengkap sholatnya sehari semalam 5 waktu, tapi tidak diberi kemampuan untuk khusyuk di dalam sholatnya. Tanda yang keempat, kalau orang mau dicabut imannya, mau dicabut nikmat Islamnya, orang tersebut diberi kemampuan untuk menegakkan sholat dengan khusyuk, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholatnya, sehingga sholatnya tidak mempunyai bekas dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada atsari sujud, tidak ada bekas sujudnya. Orang yang sholatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan ada bekas sujud yang tampak dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu punya semangat untuk menegakkan nahyi munkar. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mencegah siapa? Ya tentu saja mencegah dirinya sendiri, mencegah keluarganya, mencegah lingkungan dan masyarakatnya, dan mencegah bangsa dan negaranya dari segala macam kemaksiatan dan kemungkaran. Orang yang sedang dalam proses dicabut imannya, dicabut Islamnya, mereka sholat. Bahkan sholatnya bisa dengan khusyuk, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak punya giroh untuk nahyi munkar, malahan menjadi pelaku kemaksiatan dan kemungkaran. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita tidak termasuk orang yang seperti itu, orang yang sedang dicabut iman dan Islamnya. Tanda yang kelima, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mencabut iman seseorang, orang tersebut diberi kemampuan untuk menegakkan sholat, diberi kemampuan untuk khusyuk di dalam sholatnya, diberi kemampuan untuk melaksanakan hasil sholatnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu punya semangat untuk nahyi mungkar, tetapi tidak diberi kemampuan untuk ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah Ta'ala saja. Sholatnya riya, khusyuknya riya, nahyi mungkarnya riya. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena mengharap penghargaan, pujian, penghormatan, dan sanjungan dari orang lain. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang hanya mengharapkan penghargaan, sanjungan, pujian, dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak berharap penghargaan, sanjungan, pujian, dan penghormatan dari jin, dari manusia, bahkan tidak pula dari malaikat sekalipun. Yang diharapkan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Yang diharapkannya adalah penghargaan, sanjungan, pujian, dan penghormatan dari Allah Rabbul Izzati. Tanda yang keenam, apabila seseorang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mencabut nikmat imannya dan nikmat Islamnya, adalah orang tersebut diberi kemampuan untuk menegakkan sholat, diberi kemampuan untuk khusyuk dalam sholatnya, diberi kemampuan untuk semangat melaksanakan nahyi mungkar, diberi kemampuan untuk ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tetapi tidak diberi kemampuan untuk mempertahankan keikhlasannya dalam detik-detik terakhir kehidupannya. Contoh nyata orang-orang yang sedang
dilaknat dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala sehingga akan dicabut nikmat iman dan nikmat Islam darinya adalah para durjana KM 50 yang telah menyiksa, membunuh, kemudian memfitnah sababul futuwah 6 syuhada FPI. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'amidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam yang mereka kekal di dalamnya, dan kemurkaan Allah atas mereka, dan laknat Allah atas mereka, dan telah disediakan untuk mereka azab yang sangat besar. Demikian itulah tanda-tanda orang yang dimurkai dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut iman dan Islamnya. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu mempertahankan iman dan Islam sampai detik-detik terakhir kehidupan kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan memeluk agama Islam. Assalamu ala manittaba'al huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.